Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, satu cuplikan video dari salah seorang muslimah. Apakah dia ini seorang ustadz atau imam ya di Islam? Saya nggak tahu teman-teman sekalian, tetapi dari tutur kata dan juga penyampaiannya saya tahu bahwa ini merupakan sebuah utusan Tuhan ya, utusan Tuhan untuk menegosiasi kepada orang-orang yang pernah menjolimi Pak Ahok. Teman-teman, ini sudah sekian lama, udah bertahun-tahun. Tetapi satu kalimat yang pernah diucapkan oleh Pak Ahok ketika dia digiring ya, orang-orang yang tokoh-tokoh pada waktu itu dengan urusan politik, mereka mencoba untuk menjerumuskan Pak Ahok dalam satu kasus, yaitu penistaan agama. Walaupun saat itu ya banyak pihak yang berkata Pak Ahok itu tidak menistakan agama Islam, tetapi mereka ya imam-imam kepala ya, kalau kita belajar dari Alkitab ada imam-imam kepala, ada ahli-ahli Taurat gitu. Jadi akhirnya mereka putuskan ya bahwa memang Pak Ahok itu menistakan agama Islam. Nah teman-teman sekalian, ada satu kalimat Pak Ahok: jika engkau menjolimi hak saya, maka yang engkau lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya akan buktikan satu persatu akan dipermalukan nanti. Dan teman-teman sekalian, tidak lama kemudian, beberapa tahun yang lalu, bahkan di 2021 yang telah kita lewati, ada begitu banyak sekali musuh-musuh Pak Ahok yang menuai ya apa yang mereka tabur terhadap Pak Ahok. Dan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah dituliskan di dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Perhatikan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Artinya teman-teman sekalian, jika saudara menabur kebaikan, Anda akan menuai kebaikan. Jika Anda menabur kejahatan, maka Anda akan menuai kejahatan juga. Dan inilah yang sedang terjadi. Dan teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk melihat apa pesan ya yang disampaikan oleh seorang tokoh ya, apakah dia ustadz atau imam atau siapalah, tetapi yang jelas kalimat-kalimatnya sangat menyentuh, sangat menggoncangkan gitu ya orang-orang yang akan mendengarnya. Apalagi kalau itu salah satunya musuh daripada Pak Ahok. Ketika mendengarkan hal ini, jangan tutup telinga Anda. Segeralah ambil keputusan. Jangan tunggu ajal menjemput. Mari teman-teman sekalian, kita langsung saja untuk melihat videonya, biar kita sama-sama mengerti dan juga bisa mendapat berkat melalui pesan yang disampaikan oleh bapak ataupun tokoh yang ada berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan kaum muslimin, kami membuat blog ini bukan maksud untuk menggurui atau mungkin lebih tahu. Tapi beberapa tahun belakangan ini, fenomena ini kami melihat seperti gunung es, perlahan dia mencair. Ya, dari para pejabat, ulama, ustadz, habib, ya, para tokoh, tanpa disadari, karena bagi Allah tidak ada kata kebetulan ya. Ada satu kalimat yang saat itu saya yakin kalimat itu terucap dengan getaran hatinya yang sangat kuat.
dari seorang Basuki Cahayapurnama. Kalau tidak salah terucap, bila engkau menjolimi saya, maka yang kau hadapi adalah Tuhan yang Maha Esa. Tunggu saja, satu persatu Anda akan dipermalukan. Subhanallah. Tanpa disadari, satu persatu Allah telah melujutinya. Ya. Dari bupati, wali kota, gubernur yang ikut turun ke jalan, saya saat itu pribadi sebagai muslim, saya melihat ini adalah penjoliman, ini adalah tekanan politik. Ya. Seharusnya kan diminta untuk tabayun. Tapi tekanan politik itu sangat kuat, tapi mengatasnamakan agama. Tapi mereka lupa, 1000 kali engkau bertakbir, tapi kejoliman yang engkau kerjakan, Allah tidak akan berpihak kepada Anda, tapi Allah akan berpihak kepada orang yang engkau jolimin. Kita baru saja kehilangan, ya menurut saya Ustadz fenomenal lah, ya, karena setiap ceramahnya, tausiahnya kami tidak banyak mendengar tentang apa hadisnya, apa firmannya, yang ada hanya kebencian dan kebencian. Dan saya pun juga tidak mau menyebutkan pejabat si A, si B, si C, atau tokoh agama atau ulama siapapun. Ya, sekarang kita lihat Allah sedang menelanjangi mereka semua. Ada yang dipenjarakan, ada yang menghadapi hukumannya, ada yang menghadapi permasalahannya, ada yang menghadapi penyakitnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, saya sebagai umat muslim bagi ulama-ulama kami, sesepuh-sesepuh kami yang mungkin karena sifat kesombongannya, sifat keras kepalanya, saya hanya menyarankan segera meminta maaf dan bertobat. Ya, jangan sampai kalian meninggalkan dunia ini meninggal dosa kepada orang lain, dan orang itu yang belum bisa memaafkan kalian. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Coba buka mata hati. Dari semenjak Ahok keluar dari tahanan, ya, yang dihancurkan oleh kalian itu bukan sekedar Ahok di penjara sekian tahun, tapi apa? Jabatannya dihancurkan, keluarganya ikut hancur, nama reputasinya semua hancur. Tapi tetap, bila Allah berkehendak mengangkat derajatnya, tidak ada yang bisa menyayang, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya, sekarang ada yang selama ini sangat kuat menggiring opini seolah-olah Ahok itulah penista agama. Menurut saya pribadi tidak. Kenapa saya katakan tidak? Dia bangun musola di mana-mana, dia bangun masjid di mana-mana, dia gaji guru ngaji, dia berangkatkan marbot-marbot masjid. Mimpi aja mereka tidak melihat Ka'bah karena Ahok. Mereka bisa melihat Baitullah.
saat Ahok memporak-porandakan tempat-tempat prostitusi, Anda diam. Di saat Ahok menutup tempat-tempat hiburan yang tempat peredaran narkotika, Anda diam. Yang perlu Anda ingat, Allah tidak berpihak kepada umat muslim, tapi Allah berpihak kepada orang yang benar. 1000 kali engkau bertakbir di jalanan, tapi engkau merusak, menjolimi orang, sumpah selampah kalian itu adalah doa bagi kalian sendiri. Ya, saya tidak mau menyebut nama. Sekarang ada orang yang sumpah selampah di dalam mimbarnya. Sekarang dia sedang menuai. Oke. Saya mohon, Allah punya banyak cara untuk menegur kita. Kalau kalian masih malu untuk meminta maaf kepada orang yang kau jolimi, saya siap sebagai mediasi. Saya siap sebagai perantaranya. Anda membuat suatu paguyuban 212 bukan kebetulan. Allah sudah menulis surat 2 ayat 12. Sesungguhnya engkau tanpa disadari, sesungguhnya engkaulah yang merusak. Tidak ada kata kebetulan bagi Allah. Tidak ada kata kebetulan bagi Allah. Semua sudah Allah rencanakan. Sebelum ajal menjemputmu, segeralah bertobat dan minta maaflah kepada orang yang selama ini telah engkau jolimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.